Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah hasil dari kerja kami berupa tugas akhir membuat sebuah website untuk manajemen grup kelas dan praktikum online di Universitas Ahmad Dahlan program studi informatika. Sebelumnya, kita akan melakukan perkenalan. Yang pertama saya sendiri yaitu Robi Firdausi Alfenji dengan NIM 19.18071. Selanjutnya, Selanjutnya saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dengan NIM 19.18060 sebagai backend. Kemudian selanjutnya saya Muhammad Rashid Ridho dengan NIM 19.18082. Dan selanjutnya saya Adib Bagus Sudiono dengan NIM 190018050. oke. Untuk yang pertama, yaitu penjelasan mengenai desain. Ya, sebuah UI UX yang dibuat oleh teman saya yaitu Adib Bagus Sudiono. Baik, terima Waktu dan tempat kasih. dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Robi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UI UX. Nah, di sini UI UX kita ada dua tampilan yaitu untuk admin dan untuk user. Nah, pada tampilan pertama yaitu adalah tampilan login. Tampilan login ini kita untuk user dan admin sama saja. Nah, dilanjutkan ke homepage setelah kita berhasil login. Kita ke homepage. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu adalah untuk grup kelas dan grup praktikum. Nah, saat kita masuk ke klik di card grup kelas, maka akan menampilkan data pada grup kelas. Nah, ini adalah tampilan pada untuk user. Nah, di sini ada nanti akan ditampilkan nama mata kuliah, kelas, dosen, dan link grupnya yang tertera di sampingnya. Dan di sini juga ada fitur pencarian untuk mempermudah pencarian mata kuliah yang dicari. Nah, di atas navbar itu ada home dan logout. Nah, home itu nanti diklik akan kembali ke homepage dan ketika logout diklik maka akan ke logout. Nah, selanjutnya ketika kita klik card pada grup praktikum, maka akan menampilkan bagian untuk grup praktikum. Nah, isinya hampir sama saja. Nah, di sini yang hampir membedakan adalah seperti slot dan nama praktikum. Nah, selebihnya hampir sama dengan tampilan sebelumnya. Lanjut ke tampilan admin. Nah, di sini pada tampilan admin di homepage mirip dengan tampilan user. Nah, untuk grup kelas langsung ke bagian read pada grup kelas. Nah, di tampilan ini akan menampilkan semua grup kelas yang ada. Nah, di sini ada grup kelasnya kita ada fitur seperti tambah dan pencarian. Di sini ada button untuk edit dan delete yang menampilkan di sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya adalah semester pada mata kuliah tersebut. Nah, di bawah tulisan nama semester, maaf, di sebelah bawah nama mata kuliah, di bawahnya ada nama dosen dan link praktikum. Nah, setelah kita klik edit, maka akan menampilkan pada halaman edit. Di bawah, di kanan ya, benar. Nah, pada halaman edit ini kita dapat memperubah nama mata kuliah, semester, kelas, nama dosen, dan link grup kelas. Nah, apabila sudah diperbarui maka akan kembali ke halaman sebelumnya dan batal juga kembali ke halaman sebelumnya. Nah, setelah itu pada kita melakukan penambahan maka kita akan ke menu tambah. Nah, menu tambah ini tampilannya mirip dengan edit. Nah, yang membedakan tambah dan edit itu adalah kalau edit itu adalah memperbarui atau mengubah eh, namun untuk tambah yaitu untuk menambahkan data pada eh, mata kuliah. Maaf. Lanjut untuk kita ke card pada praktikum, kita menuju ke tampilan praktikum. Tampilannya hampir sama dengan di mata kuliah. Yang membedakan pada tampil ini ada slotnya dan nama praktikum dan untuk tampilan semuanya hampir sama untuk mempermudah pengguna dalam memperbiasakan UX-nya, experience-nya. Lanjut ketika kita klik edit, maka akan ke tampilan edit. Maaf. Klik edit, ketika kita
klik edit, maka akan ke tampilan edit. Nah, di sini kita dapat memperubah nama praktikum, nama slotnya, semester berapa, kelas, nama dosen, dan link grup kelas. Lanjut ke bagian tambah. Pada bagian tambah, kita dapat menambahkan data praktikum seperti dengan mengisi nama praktikum, slotnya, semester, kelas, nama dosen, dan link grup kelas. Oke. Nah, di atas juga ada seperti pada tampilan user, yaitu ada navbar, yang mana ada home, kita kembali ke home, ke grup kelas, kita ke tampilan awal grup kelas, dan grup praktikum kita kembali ke grup praktikum. Oke. Lanjut. Untuk information design. Nah, dalam information design ini yaitu adalah pada home. Home itu ada loginnya. Kita login terlebih dulu, kita terus lanjut ke home. Setelah itu kita dapat mengakses grup kelas dan grup praktikum. Ketika kita masuk ke grup kelas, kita maka akan menampilkan data grup kelas, dan di halaman itu kita dapat melakukan function through untuk read, write, update, dan delete. Nah, sama saja dengan di kelas, pada grup praktikum juga kita dapat melakukan read, write, update, dan delete. Nah, sedangkan pada halaman user, setelah kita login, kita hanya bisa mengakses grup kelas, grup praktikum, dan di situ kita hanya bisa melakukan detail information pada grup kelas ataupun grup praktikum. Nah, kita juga dapat melakukan pencarian menggunakan keyword. Terus selanjutnya untuk function design bisa dijelaskan oleh kawan saya, Muhammad Rashid Ridho. Oke, Mas Rashid Ridho, mungkin bisa dijelaskan. Oke, berikut merupakan functional design dari web app yang kami buat. Dimulai dari login, kemudian melakukan validasi data input ke sistem, kemudian akan dicek apakah data tersebut valid atau tidak. Kemudian apabila enggak, maka dia akan kembali ke login, dan apabila dia valid, maka akan dilanjutkan ke dashboard. Kemudian di dalam dashboard terdapat beberapa menu. Ada create group kelas, kemudian ada create group praktikum. Yang apabila menu tersebut diklik, maka akan lanjut ke validasi data. Yang dimana apakah data tersebut valid atau tidak. Apabila valid, maka datanya akan terupdate, dan apabila tidak valid, maka akan kembali ke menu. Kemudian bisa melakukan logout. Kemudian berikut merupakan functional design dari user. Dimulai dari login, kemudian melakukan validasi sistem. Apabila tidak valid, maka akan kembali ke login, dan apabila berhasil, maka akan dikirimkan ke homepage. Kemudian pada homepage, user dihadapkan dengan dua menu, yaitu grup kelas dan grup praktikum. Apabila mengklik grup kelas, maka akan ditampilkan list grup kelas. Apabila tidak ketemu, mungkin bisa melakukan pencarian. Dan untuk grup praktikum juga sama, yang akan datanya itu difilter. Kemudian menampilkan hasil, kemudian logout. Oke, kemudian berikut merupakan flowchart. Yang pertama, admin, dimulai dari login, kemudian validasi. Apabila tidak berhasil, dia kembali ke login, dan apabila berhasil, maka dia memilih grup kelas, kemudian pilih menu tambah, kemudian menginputkan data kelas, kemudian mengklik tombol add, dan selesai. Kemudian admin menginputkan data praktikum. Dimulai dari admin login, kemudian validasi. Apabila berhasil,
Apabila tidak berhasil, dia kembali ke login, dan apabila berhasil, dia pilih menu grup praktikum, kemudian pilih tombol tambah, kemudian input data praktikum, kemudian klik tombol add, selesai. Kemudian user untuk grup kelas. User login, kemudian validasi apabila salah, kembali ke login. Apabila betul, memilih grup kelas, kemudian mencari grup, kemudian klik tombol gabung sekarang, kemudian selesai. Untuk praktikum juga sama, melakukan login, apabila tidak berhasil kembali ke login, apabila berhasil memilih menu grup praktikum, kemudian mencari grup praktikum, kemudian klik tombol gabung, kemudian selesai. Oke, selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan, saya sebagai front end akan menjelaskan view dari sebuah tampilan web app yang kami buat. Yang pertama, tampilan awal yaitu view login, di mana kita menggunakan framework CSS Bootstrap untuk mendukung tampilan kita. Jadi di sini kita membuat sebuah kontainer untuk membuat form. Ya, di sini terdapat sebuah session untuk membuat pembandingan atau pembatasan sebuah inputan atau sebuah masukan. Jika username dan password itu benar, maka user akan berhasil login. Tetapi jika tidak melakukan logout, maka dia tidak akan bisa menyentuh atau membuka website dari sisi login kembali dari sisi tersebut. Kemudian ada validation error, di mana validation error ini untuk mengecek apabila ada error. Kemudian form open di sini fungsinya sebagai pembuka tag form HTML, tapi kita bukanya berupa tag PHP. Itu saja. Kemudian yang kedua yaitu saya jelaskan dari sisi mahasiswa atau MHS. Di sini terdapat view home yang terdapat dua card, yaitu card grup kelas dan card grup praktikum. Ketika card grup kelas diklik, maka akan memunculkan view dari grup kelas, di mana terdapat sebuah table yang berisi banyak mata kuliah, semester, kelas, dosen, dan link grup kelas yang fitur utama yang kita buat. Nah, di sini terdapat sebuah function untuk pencarian menggunakan JavaScript, yaitu function untuk melakukan pencarian data grup kelas. Dari ketika button cari ini diklik yang mempunyai ID search, maka ketika dia diklik akan memunculkan apabila user memasukkan satu huruf, maka langsung dicari setiap tabelnya atau setiap barisnya. Seperti itu. Kemudian apabila dia klik back atau kembali, maka dia klik kembalinya melalui navbar home. Nah, di navbar home sini terdapat beberapa menu, yaitu home, grup kelas, grup praktikum, dan logout. Kemudian apabila dia ingin kembali ke home, maka sama seperti tadi yang dijelaskan pada UI. Kemudian apabila dia akan mengklik grup praktikum, maka user akan dibawa ke halaman grup praktikum yang fungsinya sama seperti grup kelas. Kemudian dari segi admin, saya akan menjelaskan mulai dari view dashboard. View dashboard di sini, admin akan ditampilkan dengan dua card yang sama seperti di gambar UI, yaitu grup kelas dan grup praktikum. Perbedaannya dengan user, grup praktikum atau grup kelas di sini dapat menampilkan sebuah data yang bisa diedit dan bisa dihapus atau di-delete. Bahkan bisa menambahkan sebuah data. Nah, di sini ketika kita klik sebuah misalnya grup kelas, kita cari view grup kelas, maka akan memunculkan sebuah tampilan data yang ditampilkan di dalam grup kelas. Kemudian apabila kita ingin menambahkan sebuah data, maka di sini kita bisa menambahkannya, ya. Nah, di sini ada tambah berupa tag A atau link
yang akan mengarahkan kita kepada tambah grup kelas, view tambah grup kelas. Jadi ketika kita mengklik link ini atau button ini, ya di mana kelasnya yaitu kita buat sebuah button, maka dia akan memunculkan view tambah grup kelas berupa form-form untuk menambahkan, yaitu di sini ada matkul, semester, kelas, dosen, link, yang di sini akan ditampilkan ketika berhasil ditambahkan, maka akan ditampilkan ke dalam view grup kelas. Begitu juga praktikum. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih dalamnya, saya akan melempar kepada teman saya dari segi back-end untuk menjelaskan bagaimana proses alur ini sebuah inputan diproses dan ditampilkan kembali di halaman views. Untuk teman saya Muhammad Irfan Fajru dipersilakan. Ya, saya mulai dari controller di folder controller, kemudian login.php. Oke, jadi di login.php ini merupakan controller login yang berfungsi untuk mengatur sesi atau autentikasi user. Untuk constructor sendiri di sana di load constructor, di sana di load model yaitu musers. Kemudian library yang digunakan form validation untuk mengatur validasi input dari user. Kemudian ada helper juga, ada middleware helper. Helper ini berguna untuk sebagai middleware atau sebagai gate sebelum memasuki atau page itu di load. Untuk function index di sini rootnya adalah sebenarnya /login ya, karena di config sudah kita rubah. Jadi default rootnya adalah login. Jadi di index ini dia akan mengecek request metodenya get atau post. Ketika get, dia akan memanggil middleware login, di mana middleware login ini isinya coba buka di bagian folder helper, Pak. Helpers, bawahnya core, kemudian middleware. Nah, di helper ini kenapa digunakan helper? Karena middleware ini akan digunakan berkali-kali. Jadi untuk reusable function supaya kita tidak melakukan codingan beberapa kali. Jadi tinggal manggil. Untuk middleware login, ketika session role itu nggak ada atau artinya dia belum login, maka dia akan redirect. Ketika di set session role itu ada isinya, maka dia akan mengecek apakah sesinya itu adalah sama dengan satu sesi role-nya. Kalau satu dia akan dilempar ke page admin. Kemudian jika tidak dia akan return atau redirect ke mahasiswa. Kemudian untuk admin kurang lebih sama. Ketika session role itu tidak di set atau session role itu tidak sama dengan satu, artinya bukan admin, dia akan redirect ke login. Dia dilempar ke login. Untuk MHS juga demikian. Ketika tidak di set role-nya atau session role-nya tidak sama dengan 0, artinya bukan mahasiswa, maka dia akan redirect login. Dari login dia akan mengecek role-nya, kemudian dilempar lagi ke page-nya. Oke, ke login.php lagi, Pak. Nah, setelah pengecekan middleware, pengecekan sesi apakah role-nya itu sesuai. Ketika sesuai, dia akan langsung melakukan load view. Untuk view login, dia akan melakukan load view login. Nah, ketika di kondisi else if-nya request metodenya post, artinya ada pengiriman metode post di page di root tersebut, dia akan mengambil inputan dari user, yaitu username dan password. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan validation rules, di mana username ini rules-nya adalah required dan password-nya juga required. Artinya kalau tidak diisi, dia akan menampilkan validation error yang telah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Mas Robi. Kemudian jika form validation ketika di run itu nilainya adalah true, maka dia akan melakukan pengecekan ke model user untuk login dengan parameter username dan password. Ketika cocok, dia akan mengisi ke session ID, nama, dan role. Dan pengecekan role-nya ketika satu, artinya admin, dilempar ke admin. Ketika else, dia akan melempar ke mahasiswa.
Dan jika datanya itu kosong, maka dia akan menampilkan username dan password salah ketika dia diambil dari database dan di-redirect ke root root page. Kemudian jika kondisi form validation itu salah, dia akan menampilkan view login kembali. Gitu. Selanjutnya mungkin untuk controller admin dulu kali ya. Lumayan banyak. Nah, untuk controller admin ada dashboard. Di sini dashboard seperti landing page setelah admin login. Jadi ada constructor seperti biasa, class dashboard dari constructor. Model yang digunakan menggunakan end user, kemudian form validation, middleware yang digunakan admin karena dia page admin. Untuk indeksnya sendiri dia akan menampilkan navbar dashboard yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Robi dan view dashboard, navbar dan dashboard. Kemudian ada logout di sini untuk menghancurkan sesi atau menghapus sesi yang ada, kemudian redirect ke login. Kemudian ada grup kelas. Nah, di sini ada kelas grup kelas akan meload seperti sama sebelumnya, tapi model yang digunakan adalah model matkul karena akan berinteraksi dengan database mata kuliah. Ada function index, root indexnya, grup kelas, dia akan menampilkan dia akan mengambil data dari model ematkul, getmatkul, dia disimpan ke variable data dengan key-nya dalam matkul, kemudian dipassing ke view dengan cara seperti line nomor 19. Kita menambahkan parameter kedua dolar datanya, variable data. Kemudian ada function add untuk menambah. Karena untuk efisiensi agar tidak menambah page atau menambah function atau menambah root, di sini akan mengecek request method seperti login. Ketika get dia akan menampilkan view, ketika post dia akan melakukan akan menerima data-data dan melakukan validation. Secara flow semuanya sama, kemungkinan yang tidak sama adalah validation rule. Di sini saya akan mulai dari validation rule yang matkul. Jadi untuk validation rule yang matkul itu required, artinya harus ada gitu ya. Kemudian ada kelas di sini karena kelas itu alfabet karakter, dia alpha, kemudian exact length-nya adalah 1 karena kelas A B C D kan. Hanya 1 panjangnya. Kemudian ada dosen itu required, harus required semua. Sepertinya ini required semua. Kemudian untuk link dia harus valid URL. Untuk semester karena semester ada 1 sampai 8. Di sini ada greater than 0, artinya dia lebih besar dari 0, artinya 1. Less than equal to 8, artinya 1 sampai 8. Kemudian integer dan required. Seperti flow sebelumnya, di sini akan dilakukan validation rule, kemudian akan melakukan ketika itu validation-nya lolos, dia akan menambahkan mata kuliah dari data yang diambil di validasi sebelumnya dari model ematkul dengan metode addmatkul. Kemudian akan melakukan session dari set flash data, artinya session ini bersifat sementara. Dia akan menampilkan alert user berhasil ditambah dan akan meload tambah grup kelas. Ketika gagal validasi, dia akan juga akan melakukan load view-nya. Oke, mungkin untuk delete Pak, bawah untuk delete grup kelas, dia terdapat parameter di situ, parameter ID, yang artinya nanti ada root-nya kan seperti grup kelas /delete/ID-nya, gitu. Kita ambil parameter terakhir dari root. Dia akan mengambil parameter dari root terakhirnya, kemudian akan dimasukkan, akan dicek dulu ke apakah ID itu ada atau tidak di database. Kalau ada, dia akan melakukan delete matkul dan menambahkan flash data. Kalau tidak ada, dia akan menampilkan ID tidak ditemukan. Dan kalau udah berhasil, dia akan redirect ke root admin group class. Kemudian untuk edit juga, di sini juga ada parameter ID yang artinya akan mengambil value dari root param terakhirnya, di pad terakhirnya.
kurang lebih sama untuk flow-nya. Dia akan mengecek request metodenya get line 74, Pak. Dia akan melakukan request method get, dan kalau ID-nya itu ada, maka dia akan menampilkan data-datanya dan dipassing ke view. Dan ketika tidak ada, maka dia akan echo ID tidak ditemukan. Kemudian jika metodenya itu post, dia akan mengambil datanya. Untuk validation rules-nya sama karena ini cuma edit, jadi saya tidak perlu jelaskan karena akan menambah waktu durasi. Oke, ketika line bawah, Pak. Nah, ketika validation-nya itu lolos seperti sebelumnya, cuman berbeda di sini untuk metodenya, untuk modelnya dia edit matkul dengan parameter ID dan data yang diubahnya, dan melakukan load ke view edit group class. Oke, selanjutnya untuk grup praktikum, Pak. Di sini sama saja seperti grup kelas, cuman berbeda modelnya. Model yang digunakan di load di sini adalah praktikum karena akan berinteraksi dengan praktikum. Oke, karena sama mungkin kita bisa skip sampai bawah, Pak. Oke, jadi perbedaan di sini untuk flow-nya tetap sama dari sebelumnya. Perbedaan di sini mungkin dari validation rules. Karena untuk praktikum di sini kelasnya itu adalah slot, maka di sini slotnya required. Karena slot itu mengandung campuran antara karakter dengan numerik. Jadi kayak Rabu 13.30, Kamis 15.00 seperti itu. Maka tidak digunakan format seperti kelas sebelumnya. Untuk yang lain-lainnya sama flow-nya. Ke controller model MHS, Pak. Ke controller folder MHS. Kita belum menyentuh di situ. Nah, home. Oke, untuk mahasiswa sendiri di sini ada index yang rootnya adalah home, MAS/home, akan menampilkan navbar dan view home. Sederhana karena tidak ada proses create atau update atau delete di sini, cuman read doang. Jadi untuk menampilkan grup kelas di sini menggunakan root grup kelas dari function grup kelas. Mengambil data dari model emmatkul, getmatkul metodenya, kemudian dipassing ke view grup kelas. Untuk flow-nya sama seperti grup praktikum, dan di sini juga ada logout untuk menghapus sesi. Oke. Kemudian model udah dijelasin kah? Belum. Oke, mungkin akan beralih ke model. Jadi model di sini ada model matkul. Untuk get matkul akan mengambil seluruh data dari tabel mata kuliah, dan get matkul by ID akan mengambil data mata kuliah berdasarkan ID tertentu, ID yang dimasukkan di parameter. Kemudian add matkul dia akan menambahkan data ke tabel mata kuliah. Edit matkul untuk edit berdasarkan ID. Kemudian delete matkul juga berdasarkan ID. Oke, untuk mprak kurang lebih sama seperti sebelumnya. Query dan shortcode-nya sama, cuma berbeda pada table praktikum. Kemudian M-user. Untuk M-user di sini cuma ada login karena di sini dia akan mengambil data username dan password, menggunakan password verify karena password yang digunakan pada database menggunakan enkripsi. Oke, ketika sudah ditemukan datanya, maka dia akan mengembalikan hasilnya. Ketika tidak, dia akan mengembalikan value false. Gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari controller, model, controller dan model. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke Robi. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan program kita melalui website yang yaitu websitenya Stimulan. Oke, untuk hasil implementasinya dari UI kita mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita bisa langsung masukkan dari sisi admin dulu. Admin, passwordnya juga admin. Kita login.
Terdapat 2 card yang akan menampilkan grup kelas untuk manajemen grup kelas dan grup praktikum untuk manajemen grup praktikum. Kita akan contohkan di grup kelas. Untuk grup kelas, di sini sedikit berbeda dari hasil UI, di mana hasil UI-nya berada untuk semesternya berada di sebelah kiri, tapi di implementasinya hasil semesternya berada di atas. Tetapi untuk detailnya inti memiliki kesamaan. Maka kita bisa menambah. Yang pertama kita bisa menambahkan mata kuliah rekayasa web. Kita contohkan. Kemudian di semester 6 kelas A dosennya Bapak Dinan. Oke, misalnya linknya google.com, kita add. Oke, nanti akan di sini ditampilkan data berhasil ditambah, kita bisa cek di grup kelas. Oke, di sini ada rekayasa web, dosen Bapak Dinan Yulianto, kelas A. Kemudian kita bisa mengeditnya. Contoh, kita edit, kemudian kita ganti di sini menjadi kelas B. Dan kita edit, maka data berhasil diperbarui, kita bisa cek di grup kelas, maka di sini sudah berubah di kelas B. Untuk menghapus, kita bisa menghapus. Ya, jika kita klik delete, maka kita akan menghapus. Oke, data berhasil dihapus. Untuk pencarian, kita bisa lakukan pencarian, paste, maka akan menampilkan hasil dari card test, di mana yang dicari. Kemudian kita beralih ke grup praktikum melalui navbar, yang tadi saya jelaskan pada source code. Di sini juga kita bisa menambahkan, untuk flow-nya atau alurnya juga sama seperti grup kelas. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan. Kemudian kita bisa logout dan kita akan masuk dari sisi user MHS. Oke, kita bisa lihat grup kelas. Oke, di sini ada persamaan tampilan, yaitu sebuah table, di mana di sini kita bisa langsung join atau gabung ketika kita mengklik link yang ada di button ini atau di tombol ini. Jadi ketika kita melakukan klik tombol, maka kita akan tergabung di grup kelas yang sudah diinputkan oleh sisi admin. Mungkin itu saja. Saya alihkan lagi kepada teman-teman. Apakah ada yang mau ditambahkan? Untuk teman-teman, apakah ada yang belum ada? Dari saya sendiri belum ada. Sorry, apa yang belum ada? Dari saya sendiri belum ada tambahan. Mungkin yang lain? Saya cukup. Oke. Jika dicukupkan, mungkin ini saja. Terima kasih. Berikut penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.